Kenapa tadi belum sarapan? Oke, apel. Jangan salahkan apel. Tadi pagi halakoh enggak? Bohong yang bilang halakoh. Berarti gak ada alasan. Salah siapa? Sendiri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hari ini hari pertama, materi pertama dalam rangkaian kegiatan LDKS. Senang enggak? Belum tahu, karena baru pertama. Nanti selesai baru bisa disimpulkan senang atau tidaknya, capek atau enggak. Perlu diketahui, namanya seorang pemimpin atau seorang leader yang baik pasti banyak cobaannya, banyak ujiannya, harus ditempa, harus digembleng. Pernah lihat mutiara yang indah? Belum? Di internet nggak lihat juga? Nyarinya apa? Astagfirullah. Kira-kira kalau antum melihat seorang pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur, yang disukai, yang disenangi oleh orang lain, kira-kira prosesnya itu gampang atau susah? Menjadi pemimpin yang baik itu prosesnya gampang atau susah? Susah. Berarti mulai hari ini antum kita bikin susah, supaya ke depan jadi pemimpin yang baik, bukan yang susah. Prinsipnya menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Dalam Islam kita punya aturan. Nabi SAW menyatakan, Ya Abdullah, Ya Abdurrahman ibn Samurah, La tas'al imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha, wa idza halafta ala yamin fara'aita ghayraha khairan fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair. Siapa yang bisa terjemahkan? Ada hadiahnya. Yang bisa menerjemahkan ada hadiahnya. Berdiri. Berdiri, maju. Silakan. Ayo yang belakang angkat tangan lagi. Hah? Siapa? Terjemahkan. Ini kelihatan di layar. Wah, salahnya di pinggir. Ke tengah boleh. Siapa yang berani? Ayo. Angkat tangan.
5, yang kelas 4 kelas 4 ada. Kelas 3 jangan kalah dengan kelas 4 dengan kelas 5. Walaupun junior tapi ilmunya senior. Ayo, siapa? Gak ada satupun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Nabi SAW berpesan. Ini pesan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samurah. Prinsip menjadi seorang pemimpin. Wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al imarah, janganlah engkau minta jabatan. Tahu orang sekarang minta-minta jabatan. Banyak. Berarti kalau minta jabatan harus ada pelicinnya. Bil fulus kulla syai'in mulus. Na'udzubillah. Ini yang dikhawatirkan Nabi SAW. La tas'al imarah, jangan minta-minta jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau datang masalah dari hasil jabatan yang kau minta, ngemis jabatan, wukilta ilaiha. Kalau ente ketemu masalah, ente gak bakal ditolong. Dibebankan masalah itu sendirian tanpa penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin, tapi sebaliknya, kalau jabatan tersebut diraih tanpa kita minta, hanya orang yang memang percaya dengan kita, kemudian kepercayaan tersebut diberikan kepada kita, barulah setelah itu kalau kita dihadapkan masalah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jaminannya, u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong, dibantu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pegang erat, prinsip dalam menjadi seorang pemimpin. Jangan sekali-kali minta jabatan. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya banyak ciri seorang leader, seorang pemimpin yang baik itu seperti apa. Dan materi kita sampai jam 8.30. Ini sudah telat setengah jam. Berarti 30 menit insya Allah selesai. Ciri seorang leader, adakah dalam diri kita? Yang pertama, seorang leader itu senantiasa minta pertolongan. Dia tidak pernah menganggap dirinya hebat. Dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan teguh dengan pendiriannya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Kemudian seorang pemimpin, seorang leader itu harus siap menjadi contoh. Kemudian seorang leader itu punya sikap profesional alias kuat secara manajerial, kuat secara politik, dan kuat juga dalam hal keilmuannya, sehingga menjadikan seorang tersebut profesional dan tentunya harus bersikap amanah. Ini 4 ciri seorang leader. Pertama, dia tidak boleh percaya diri terlalu berlebihan. Dia harus tetap meminta pertolongan kepada Allah, karena pada hakikatnya
semua manusia dan apapun yang dilakukannya di muka bumi atas dasar pertolongan Allah. Kemudian bisa menjadi contoh, menjadi pribadi yang profesional, kuat, dan menjadi pribadi yang amanah. Kita akan jelaskan satu persatu. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Dan kenapa seorang pemimpin harus teguh pendiriannya? Alasannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Karena doa itu ibadah. Dan orang yang enggan berdoa termasuk sombong. Kita ini lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan itu lemah. Karena lemahnya kita ini, Allah persenjatai kita dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Karena Allah tahu Anda itu lemah, Allah berikan senjata berupa doa. Makanya orang yang enggan berdoa, enggan meminta tolong kepada Allah, dia sombong. Allah memerintahkan kita ud'uni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini langsung perintah Allah. Minta kepada Allah. Jangan mentang-mentang fisiknya kuat, pinter, cerdas, bisa ngomong, bisa bohongi orang, bisa mempengaruhi orang, dia meninggalkan yang namanya doa. Gak boleh. Seorang muslim tetap harus berdoa, sebab doa ini ibadah. Intinya doa adalah ibadah. Berarti orang yang tidak mau beribadah, dia termasuk orang yang sombong, bahkan diancam dengan yadkhuluna jahannama dakhirin. Diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi pun SAW mencontohkan kita dengan sebuah doa yang kita bacakan di setiap akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini sebagai permohonan kita kepada Allah, sebab kita ini lemah. Kita minta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah hamba supaya menjadi hamba yang mampu berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah dengan baik. Kemudian banyak doa-doa yang dicontohkan Nabi SAW. Dan disinilah pentingnya sikap seorang muslim untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Dan pemimpin seorang muslim yang baik adalah pemimpin yang teguh pendirian. Tahu kisah seorang bapak? Ada seorang bapak, ada anak, ada seekor keledai. Pernah dengar kisahnya? Ada bapak sama anaknya. Dia punya seekor keledai. Saat melintas suatu kaum, melintasi kaum, sekelompok orang, sekampung, yang naik keledai anaknya, si bapaknya yang nuntun keledai. Apa kata orang kampung tersebut? Wah, jadi anaknya kurang ajar, nggak berbakti kepada bapaknya. Kok bisa dia tega, bapaknya jalan, anaknya naik keledai? Akhirnya karena orang ini tidak teguh pendiriannya, gantian
Akhirnya si bapaknya yang naik, anaknya nuntun keledai, lewat lagi ke kampung. Ternyata orang kampung juga komentar. Apa komentarnya? Wah, ini bapaknya ini nggak kasihan sama anaknya. Masa anaknya masih kecil suruh jalan, dianya yang naik keledai. Karena dia tidak teguh pendirian, berubahlah. Akhirnya dua-duanya naik keledai, lewatlah ke sebuah kampung lagi. Akhirnya orang kampung tadi juga ngomong, wah, ini bapak sama anak nggak berperi kehewanan. Berperi kehewanan, benar nggak? Tidak berperi kehewanan. Nggak kasihan sama hewannya. Masa hewan keledai ditunggangi oleh 2 orang? Akhirnya karena tidak punya teguh pendirian, dia pun turun dari keledai. Terus keledainya digotong. Lewatlah ke kampung yang lainnya. Orang kampung tersebut pun komentar, ini orang goblok apa gimana sih? Keledai masa dipikul, harusnya ditunggangi. Akhirnya dia pun berubah pikiran. Intinya apa? Seorang pemimpin harus punya pendirian. Karena kadang ketika menerapkan sebuah kebijakan, yang namanya kepala orang banyak, pasti mindsetnya beda-beda. Iya nggak? Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Nggak mungkin orang ridho semuanya dengan keputusan antum. Maka ketika antum memutuskan suatu keputusan, yakin dengan keputusan tersebut ketika keputusan ini sudah hasil musyawarah. Jangan hiraukan omongan orang, akan indah pada waktunya, insya Allah. Ini yang pertama, menjadi seorang pemimpin tidak boleh sombong, harus senantiasa minta pertolongan Allah dan punya pendirian yang kokoh. Karena kalamun nas la yartahi, omongan orang itu nggak akan ada selesai. Satu ngomong A, satu ngomong B, dan seterusnya. Oke? Siap? Jadi pemimpin? Allahu Akbar. Semangat ya. Mentang-mentang belum sarapan lepas. Allahu Akbar. Terus kita lanjut. Masih ada 20 menit. Ini pas beneran 8.30 atau boleh lewat itu? Biasanya. Terus yang kedua, Masya Allah, seorang pemimpin itu harus jadi teladan. Teladan yang baik tentunya. Menjadi teladan yang baik itu susah. Dan teladan kita ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah bagi kalian suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam diri Rasulullah SAW bagi kalian adalah contoh yang baik, teladan yang baik. Tentunya bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, bagi mereka yang beriman kepada Allah, turunannya adalah, panutannya adalah Rasulullah SAW.
dan juga orang-orang yang percaya dengan hari akhir, yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mengidolakan Superman, Batman, Spiderman, dan man-man yang lainnya, karena mereka nggak punya hero, nggak punya pahlawan, nggak punya panutan. Yang punya panutan ada, bukan hayalan, hanya orang yang beriman. Panutan kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka orang-orang kafir, ya karena nggak ada panutan yang bisa dijadikan contoh, makanya mereka bikin hero-hero hayalan, pahlawan-pahlawan yang seolah-olah itu nyata, padahal itu hanya fiksi, hasil hayalan yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk film yang hari ini banyak disukai oleh santri waliyadzubillah. Kita ditipu seolah-olah mereka ini pahlawan, ada Power Ranger. Anak-anak muda sekarang dicekoki dengan hal-hal yang nggak ada manfaat. Karena panutan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang leader harus juga menjadi panutan bagi orang lain. Karena seorang pemimpin pasti dimanapun, kapanpun akan disorot gerak-geriknya. Coba lihat Bapak Presiden kita, Jokowi. Kemana-mana media pasti ikut. Dia ngapain pasti jadi berita. Dia makan saja jadi berita heboh. Karena pasti akan ditiru oleh masyarakat. Demikian juga antum ketika ditunjuk oleh mudir nanti menjadi seorang leader di sini, harus memberikan contoh yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, seorang pemimpin ini harus profesional, kuat. Perhatikan, poin ketiga dan keempat ini menjadi penentu. Poin ketiga dan keempat menjadi penentu. Seorang pemimpin yang profesional akan melahirkan pemimpin yang tegas dalam bersikap, punya rasa empati dan tanggung jawab, serta solutif. Pikirannya gak mandek, punya banyak solusi. Ketika dihadapkan suatu masalah, dia akan berusaha untuk mencari solusi yang lainnya dan tidak membiarkan masalah tersebut berlarut-larut. Ini ketika seorang leader itu memiliki sikap profesional alias kuat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri poin ketiga dan keempat ini dalam Al-Quran. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Sesungguhnya manusia terbaik yang kau tunjuk adalah orang yang kuat dan amanah. Kuat berarti profesional, dan amanah bisa dipercaya. Jadi seorang pemimpin harus punya dua sikap ini. Kadang ada seorang yang pemimpin yang amanah tapi ternyata nggak kuat. Kadang juga ada orang yang kuat tapi tidak amanah. Karena sifat ini, amanah dan kuat ini, kadang hanya ada satu dimiliki oleh seseorang. Jarang orang memiliki dua-duanya. Maka dari itu Syekhul Islam berkomentar, wa yanbaghi an yu'rafal aslah fi kulli mansibin
fa innal wilayata laha ruknan. Selayaknya untuk diketahui siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan. Fa innal wilayati laha ruknan, karena kepemimpinan itu ada dua rukun, ada dua syarat. Yang pertama al-quwwah wal amanah. Seorang pemimpin itu harus kuat, seorang pemimpin harus memiliki sikap amanah. Jadi poin 3 dan 4 ini sangat harus diperhatikan ketika nanti antum menunjuk temannya untuk menjadi pemimpin di lingkungan kosan. Baik, kita lanjut. Seorang pemimpin yang profesional akan melahirkan pemimpin yang tegas dalam bersikap. Ini digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau pertama kali ditunjuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau menjadi khalifah, beliau memutuskan, wallahi la aqtulanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, kata beliau, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena di zaman beliau, kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafatnya Nabi SAW, ada di antara penduduk yang mereka enggan mengeluarkan zakat. Lalu dengan tegas Abu Bakar pun mengatakan akan memerangi mereka. Fa inna zakata haqqul mal, kata beliau, karena zakat itu haknya harta. Wallahi law mana'uni iqalan, jika seandainya ada tali kekang yang menghalangi dia tidak jadi memerangi mereka, kanu yu'dhunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang juga menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man'ihi, pasti akan diperangi. Begitu tegas perintah dari Abu Bakar. Padahal waktu itu orang-orang kafir di negeri Syam bersiap untuk menyerang kaum muslimin ketika itu. Dan kondisi Madinah sedang genting dengan adanya pemberontakan dari orang-orang Yahudi. Namun ternyata tekadnya dari Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat membuat gentar orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu, dan mereka tidak jadi memberontak terhadap kekuasaan kaum muslimin. Dan inilah sikap tegas yang harus ada bagi seorang pemimpin. Dan setelah itu para sahabat pun ridho dengan keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk diantaranya Umar. Wa huwa alladhi fahimahu Umar lamma sami'a kalamu Abi Bakar. Ketika beliau mendengar ucapan Abu Bakar, fa wallahi ma huwa illa ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadri Abi Bakar lil qital fa araftu annahu haq. Hadis ini muttafaqun alaih, yang menunjukkan tekadnya Abu Bakar dengan keputusan yang dipilihnya. Sabar. Kemudian seorang pemimpin juga yang profesional pasti dia memiliki rasa empati dan tanggung jawab. Karena dia memiliki bawahan, dia memiliki perangkat yang ada di bawahnya. Tidak boleh pemimpin itu egois. Dia harus punya tanggung jawab dan rasa empati. Seperti kisah Umar bin Khattab, yang beliau merasa takut dan khawatir di masa kepemimpinannya. Kata beliau,
Lau anna jamalan au qala syatan au qala hamalan, jika seandainya ada seekor unta atau seekor kambing atau kendaraan dari hewan, halaka bisyatril furat, terperosok di pinggir sungai Eufrat yang ada di mana? Ada di Irak. Dan kekuasaan beliau di mana? Kekhilafahannya di mana? Di Madinah. Dia khawatir, la khasyitu an yas'alani Allahu anhu, saya khawatir nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Dan ini tanggung jawab amanah yang dipikul oleh Umar bin Khattab, yang harus dipahami oleh seorang leader ketika menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Dan juga kisah Umar bin Khattab kepada seorang gubernurnya yang di Syam, yaitu Sa'id bin Amir. Ketika beliau meminta kepada penduduk Syam, kumpulkan kepadaku nama-nama fuqara. Setelah terkumpul nama-nama fuqara, ternyata ada nama seorang gubernurnya, Sa'id bin Amir. Beliau bertanya kepada ajudannya, siapa Sa'id ini? Dijawab, dia gubernur. Dan gubernurnya termasuk orang yang fakir. Subhanallah. Akhirnya Umar pun membawakan kepadanya, dikisahkan 10.000 dinar. 10.000 dinar untuk gubernurnya. Tapi akhirnya setelah diberikan uang tersebut, uang tadi dibagikan lagi oleh gubernurnya ke penduduk-penduduk yang masih membutuhkan. Jadi seorang pemimpin itu harus tetap memperhatikan bawahannya. Jangan sampai bawahannya nggak punya sandal, dibiarkan begitu saja. Bawahannya belum makan, dia cuek saja, kenyang sendirian. Nggak boleh. Seorang pemimpin harus lihat kondisi siapa yang di bawahnya. Termasuk kisah Umar ketika beliau setiap malamnya berkeliling di kota Madinah untuk melihat secara langsung, karena dia mendapat laporan dari ajudannya nggak ada masalah di Madinah, nggak ada orang kelaparan di Madinah. Ternyata beliau keluar sendiri dan menemukan ada satu keluarga yang mereka tidak memiliki makanan. Masya Allah. Dan langsung beliau memikulkan sendiri makanan tersebut, diantarkan ke rumahnya. Dan inilah sikap amanah dan tanggung jawab seorang pemimpin, dan berusaha mencari solusi dari setiap masalahnya secara langsung tanpa menunda-nunda permasalahan tersebut hingga berlarut-larut dan sampai akhirnya lupa, dibiarkan begitu saja. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, lalu poin yang keempat, ini yang poin juga yang paling penting setelah poin ketiga. Kriteria kuat profesional itu seperti apa? Seorang pemimpin yang kuat atau yang profesional itu seperti apa? Disebutkan oleh Syekhul Islam, wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasbiha. Yang namanya sifat kuat atau profesional untuk setiap pemimpin itu tergantung medannya. Fal quwwatu fi imaratil harbi, contohnya dikatakan kuat ketika berperang. Tarji'u ila syaja'atil qalbi, itu kembali ke syaja'ah. Apa syaja'ah? Pemberani, hati yang berani, keberanian jiwa. Wa ilal khibrati bil hurub, juga keahlian ketika berperang. Ini yang disebut profesional di medan perang. Kemudian wal mukhada'atu fiha fa innal harba khid'ah, juga punya strategi dalam berperang. Yang namanya perang itu ya
atur strategi. Fal harbu hiddah wa ilal qudrati ala anwa'il qital, juga mampu berperang dengan berbagai kondisi dan medan. Wal quwwatu fil hukmi, adapun kekuatan profesional dalam masalah kehakiman, menetapkan sebuah hukum bainan nas ilal ilmi bil adli allati dalla alaihi kitab was sunnah. Sementara kuat dalam menetapkan hukum di tengah masyarakat itu kembali kepada tingkat keilmuannya dalam memahami keadaan yang diajarkan Al-Quran dan juga sunnah. Jadi kita harus paham medannya dulu. Kuat dalam arti apa? Ketika berperang berarti dia punya strategi perang. Ketika menjadi pemimpin, memutuskan suatu perkara, berarti dia harus menguasai masalahnya dan cari solusinya. Inilah pemimpin yang kuat, pemimpin yang profesional. Selanjutnya, yang terakhir, pemimpin yang amanah akan melahirkan pemimpin yang takut kepada Allah karena sikap amanahnya tadi. Kemudian sikap amanah ini juga akan melahirkan orang tersebut, pemimpin tersebut tidak memperjualbelikan jabatan demi ayat-ayat Allah. Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, bersumpah atas nama Allah demi jabatan, tidak. Dan juga tidak takut dalam setiap keputusannya kepada manusia kecuali selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap atau ciri seorang pemimpin yang adil. Dalam memutuskan suatu masalah, dia tidak takut dengan orang. Dia hanya takut kepada Allah, sehingga ancaman apapun yang menghadapinya dihadapi dengan biasa saja, karena dia yang khawatirkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi SAW berpesan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Maka seorang pemimpin yang amanah alias adil mendapatkan banyak sekali keberkahan. Di antaranya kabar gembira dari Nabi SAW. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin, seorang imam yang adil dalam memutuskan setiap perkaranya. Kemudian kata Syekhul Islam, wal amanatu tarji'u ila khasyatillah. Yang namanya amanah ini kembali kepada kesungguhannya orang tersebut untuk takut kepada Allah. Wa alla yashtariya bi ayatihi thamanan qalila, serta tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Untuk apa? Jual beli jabatan, jual beli kekuasaan, wa tarakal khasyatin nas, dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kata beliau, al-khisalis salas allati akhadaha Allah ala kulli man hakama 'alan nas. Bagi siapapun yang menjadi leader bagi saudaranya yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang kuat, yang profesional, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallah